Dua buah truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah Kamal Raya menuju Dadap Tangerang dini hari tadi. Seorang sopir truk kontainer terjepit dan tewas. Ada supirnya nih, ada supir. Sejumlah warga dan pengguna kendaraan dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Kamal Raya menuju Dadap Tangerang. Dua buah truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah Kamal Raya menuju Dadap Tangerang dini hari tadi. Seorang supir truk kontainer terjepit dan tewas dievakuasi menggunakan kendaraan forklift. Insiden ini terjadi saat truk kontainer tak kuat menanjak dan mundur. Nahas, di belakangnya terdapat sebuah truk kontainer yang mengakibatkan sang sopir tak dapat menghindari kecelakaan ini. Akibatnya korban terjepit dan meninggal dunia. Awalnya ada yang lewat pas saya lagi jaga di kolong tol depan pospol. Dia bilangin ada kecelakaan di tanjakan kontainer. Nah pas itu saya langsung ke TKP. Setelah saya sampai di TKP, ada berita ada yang kegencet satu. Yang kegencet itu dievakuasi pakai mobil forklift. Korbannya ada berapa orang? Satu orang. Satu orang. Ini dari arah kelurahan mau ke arah Dadap. Oh, Dadap. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Di lokasi ini rawan kecelakaan lalu lintas dan seluruh pengguna kendaraan dihimbau untuk mengecek secara berkala kendaraannya agar terhindar dari kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai berobat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, seorang wanita lanjut usia tertabrak truk trailer hingga tewas. Evakuasi korban berlangsung dramatis hingga 4 jam lebih. Warga Jalan Raya Pelabuhan Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan penumpang sepeda motor tewas tertabrak truk kontainer. Korban ternyata warga Koja Tengah, penumpang ojek pangkalan yang baru berobat di Rumah Sakit Koja menuju rumahnya. Saat berada di dekat pos 9 pintu masuk pelabuhan, ojek terserempet truk trailer yang melintas dari arah bersamaan hingga kedua korban terjatuh. Polisi harus menerjunkan alat berat untuk mengangkat truk kontainer. Evakuasi berlangsung dramatis, memakan waktu hingga 4 jam lebih. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis ketika jasad korban diangkat ke kantong mayat. Sementara pengemudi ojek mengalami luka ringan diperiksa polisi. Dia pulang dari rumah sakit, katanya naik ojek kalau kayaknya ojeknya kayak kena oleng gitu sih katanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi amankan puluhan remaja yang melakukan konvoi saat sahur di Depok, Jawa Barat. Mereka berkonvoi dengan menyalakan petasan dan meresahkan warga. Viral di media sosial, puluhan pemuda melakukan konvoi dengan menyalakan kembang api hingga petasan di sejumlah ruas jalan di Depok, Jawa Barat. Dari hasil patroli, polisi berhasil mengamankan 26 remaja yang terlibat dalam kegiatan konvoi petasan tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang yang dibawa para remaja. Mereka mengaku berkonvoi untuk bangunkan sahur, namun faktanya mereka konvoi hingga sore hari dan meresahkan masyarakat. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan pihak kepolisian telah mengintensifkan patroli untuk mengantisipasi maraknya konvoi remaja selama bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya mereka memang eksistensi diri yang pasti beberapa remaja tersebut dengan alasan untuk berbuka sahur, melakukan sahur pada pagi hari. Mereka melakukan konvoi di sekitaran di daerah kota Depok dan tentunya apabila memang kedapatan melakukan tindak pidana tentu akan diproses lebih lanjut.
Patroli difokuskan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi konvoi, seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Juanda Raya, kawasan Grand Depok City, hingga wilayah Cibubur, tepatnya di sekitar Taman Wiladatika. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Cegah tawuran yang terus marak selama Ramadan, razia kembali digelar petugas Satpol PP, TNI, dan Polri di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Razia itu digelar menyusul viralnya video warga yang menyerang beberapa toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Viralnya video penyerangan sejumlah toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik ini mendapat perhatian serius petugas. Razia kembali dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri ke sejumlah toko yang diduga menjual obat keras dan miras di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hasilnya, obat keras daftar G ditemukan dan disita petugas. Selama ini penjualan obat keras berkedok toko kosmetik untuk mengelabui petugas. Selanjutnya petugas menyasar sejumlah pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras sembunyi-sembunyi meski di bulan Ramadan. Membuat pernyataan untuk tidak menjual obat-obatan ilegal, kemudian tadi toko kita tutup, kemudian untuk hasilnya nanti kita serahkan ke tingkat Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya, terindikasi banyakkan yang membeli itu para remaja yang indikasi juga yang digunakan juga untuk melakukan biar berani melakukan tawuran gitu. Total sebanyak 128 butir obat keras dan 15 botol minuman keras langsung disita petugas dan dibawa ke kantor Kecamatan Matraman untuk dimusnahkan. Pemirsa, meski sedang berpuasa, stok sabar ternyata ada batasnya. Ratusan mama di Bogor, Jawa Barat mengamuk setelah kehabisan kupon antrean penukaran uang baru. Padahal mereka sudah antri sejak subuh. Ratusan emak-emak ini mengamuk ke petugas di halaman Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Para emak ini kecewa tidak kebagian kupon penukaran uang baru yang digelar Bank Jabar Banten. Padahal mereka sudah antre sejak subuh. Kericuhan dipicu saat antrean warga sejak pagi dihentikan sementara oleh petugas dengan alasan akan dilanjutkan jam 3 sore. Tapi sekitar jam 2 siang saat warga kembali ke lokasi penukaran, kupon ternyata telah habis dibagikan sejak jam 1 sebelum warga kembali ke lokasi. Bilang Bu, jam 3 ke sini. Fotonya kasih lihat orangnya. Jam 2 antri, orang dibagi. Orangnya ini yang ngasih info. Udah dibagi. Daripada kecewa lah. Bolak-balik kan. Situasi yang makin memanas membuat pihak Bank BJB memutuskan untuk menutup penukaran uang baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Hanya gara-gara sakit hati diejek kalah saat bermain kartu, seorang pria di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menembak kepala temannya sendiri hingga tewas. Usai membunuh, pelaku kabur dan bersembunyi dan kini dalam buruan polisi. Pria berinisial HR, warga Dusun 7, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Lampung ini meninggal dunia usai jadi korban penembakan oleh temannya. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku GU sedang bermain kartu remi di sebuah gardu Siskamling setempat. Pelaku sakit hati dan naik pitam karena kalah bermain kartu. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung keluarkan senjata api rakitan dan menembakkan ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri. Saya dengar itu 2 kali. Kata orang-orang belakang 3 kali. Saya marah sama dia orang pagi pas bangun tidur. Kenapa orang yang jauh nggak keluar? Takut. Nah,
Kalau mau keluar itu, kalau orang tuh mau mercon, kita marahin. Kenapa? Bentar mau orang tidur yang si bilangin itu. Oh katanya ada ini, katanya yang meninggal. Itu namanya Hermansyah. Itu masih saudara kita. Allahu Akbar, saya ngomong tuh. Hingga saat ini, petugas Polres Lampung Timur masih terus memburu pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Tidus Ristanto, iNews melaporkan. Sakit hati karena ucapan Ibu Tiri, seorang pria di Kota Padang, Sumatera Barat menganiaya Ibu Tiri hingga mengalami luka bakar. Korban tidak menyadari penganiayaan karena sedang tidur. Wanita ini mengalami luka bakar hingga 60% akibat dianiaya anak tirinya di kawasan Air Tawar Barat, Kota Padang. Korban yang sedang tidur terbangun akibat luka, berteriak minta tolong. Warga membawa korban ke rumah sakit Siti Rahmah. Pelaku tidak kabur, namun menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelaku mengakui perbuatannya semua dilakukan karena sakit hati akibat ucapan korban. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapati sejumlah barang terbakar. Pelaku diduga menganiaya korban dengan cairan bahan bakar minyak. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nekat tetap beroperasi di bulan Ramadan, puluhan warga Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah menyegel toko penjual minuman keras. Penyegelan dilakukan dengan memasang spanduk di pintu toko dengan pengawalan polisi. Nekat menjual minuman keras saat bulan Ramadan, puluhan warga Genuk mendatangi sebuah toko minuman keras yang berada di Jalan Walter Monginsidi, Semarang. Warga dikawal langsung oleh petugas kepolisian Genuk, Semarang melakukan penyegelan. Aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan warga yang mengaku resah dengan beroperasinya toko minuman keras tersebut, apalagi letaknya berdekatan dengan kawasan pondok pesantren. Toko minuman keras baru beroperasi sebulan lalu. Pasca penyegelan, polisi terus melakukan pengawasan rutin terhadap operasional toko. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melapor. Pemirsa, seorang maling tertangkap warga saat membongkar kotak amal yang ternyata kosong di sebuah musola Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria babak belur dihajar massa usai tertangkap tangan mencuri motor milik ibu-ibu pelaku, akhirnya babak belur dihakimi warga. Seorang pemuda tak berkutik usai diamankan warga di kantor sekretaris RW di Jalan Kesatuan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya ia kepergok warga saat sedang membongkar kotak amal musola. Alih-alih mendapatkan uang, ia justru mendapatkan bogem mentah. Apesnya lagi ternyata tak ada uang sepersen pun di kotak itu karena sudah disalurkan untuk sumbangan anak yatim. Musola? Iya. Yang diambil apa? Kotak amal, kotak amal anak yatim. Oh, dibongkar atau gimana? Dibongkar, sama dia dipaksa. Terus? Kotak amalnya kemarin udah diambil buat santunan, jadi isinya nggak ada. Agar tak menjadi pelampiasan amarah warga yang lebih anarkis, polisi membawa pelaku. Polisi juga menyita barang bukti kotak amal musola dan satu paket kecil narkoba yang ditemukan di kantong celananya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Kedua pelaku pura-pura belanja lalu bersembunyi dan keluar saat minimarket akan tutup. Inilah rekaman CCTV minimarket di mana tiba-tiba dua pelaku keluar dari ruangan belakang minimarket. Kedua pelaku langsung mengancam karyawan minimarket dan menuju ke meja kasir. Terlihat pelaku menodongkan pistol diduga senjata api dan mengambil uang sambil mengacak-acak laci meja kasir. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Salah satu karyawan minimarket menjelaskan, pelaku perampokan beraksi menggunakan masker dan jaket. Polisi yang mendapati laporan melakukan olah TKP, termasuk rekaman CCTV minimarket untuk mengidentifikasi para pelaku.
Itu pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah. Kasus ini sekarang ditangani Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Niat hati bantu membuka ruko, sejumlah petugas pemadam kebakaran di Kota Serang, Banten justru pulang dengan penampilan lebih segar. Video petugas damkar yang mendapatkan bonus perawatan di salon kecantikan tersebut viral di media sosial. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Serang duduk manis di kursi salon menikmati perawatan pijat-pijat krimbat hingga mani-pedi. Bukannya sengaja perawatan ke salon, cerita berawal saat pegawai salon kesulitan masuk ke dalam ruko karena pintu terkunci dari dalam. Khawatir terjadi sesuatu pada penjaga, pegawai salon akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ketika petugas datang dalam kondisi hujan, pintu ruko tiba-tiba saja terbuka. Penjaga toko muncul dari dalam dengan wajah masih setengah mengantuk. Merasa tidak enak karena petugas sudah datang basah kuyup, pemilik salon akhirnya menawarkan perawatan gratis. Awalnya bapak-bapak petugas menolak, namun setelah dibujuk, beberapa petugas akhirnya menyerah. Helm diganti handuk, selang air diganti krimbat, dan sepatu boots sementara parkir demi perawatan kuku. Meski sempat malu-malu, petugas damkar mengaku senang mendapatkan pengalaman baru. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.